Oke, hai teman-teman semua, kembali ke acara Sinyal Ngubras edisi 22 sampai 28 Januari 2024 ya. Kita udah memasuki kuartal pertama di bulan pertama, bulan Januari, dan sejauh ini memang pasar kripto diindikasikan ya berpotensi untuk bearish ya sampai akhir bulan, karena ada beberapa sentimen yang udah terjadi, yaitu terkait dengan Grayscale yang melakukan aksi taking profit. Ya sebenarnya wajar aja sih, karena baik lagi ya bahwa mereka adalah salah satu perusahaan ya investasi, manajemen investasi, sekaligus ya mereka mendirikan GBTC itu ya, membuat produk GBTC, dan ya mereka bisa cuan lah di sini. Nah, sebenarnya untuk aksi taking profit ini kan normal banget, jadi teman-teman tuh nggak usah takut yang gimana-gimana Bitcoin ke 30.000, 10.000 gitu kan, nggak sejauh itu. Karena kita sebenarnya mendekati di masa halving, dan sebenarnya ya di masa-masa halving itu sebelumnya itu akan ada indikasi untuk koreksi sebentar ya. Karena gini, banyak orang yang kemakan FOMO istilahnya. Wah, ini halving bakalan sukses nih gitu kan. Bakalan bawa Bitcoin mungkin ke 100.000 US dollar atau 150.000 US dollar gitu kan di next cycle. Nah, jawabannya sebenarnya belum tentu juga ya. Balik lagi bahwa aset kripto itu adalah aset yang sangat-sangat berisiko. Balik lagi, sentimen apapun itu bisa membawa Bitcoin atau aset kripto lainnya itu bisa turun dalam banget ya, bahkan dalamnya wah ngeri banget gitu, bisa minus puluhan persen dalam waktu 1 hari, bisa juga naik dalam hitungan 1 hari itu bisa ratusan persen ya, atau puluhan persen tuh di Bitcoin, itu bisa banget. Dan kita tahu juga terkait dengan Bita, ETF, BlackRock ya, dan sebagainya macam, di mana mereka sudah rilis di pasar dan bisa diperdagangkan. Tak rasa ya teman-teman ya, untuk FOMO terkait dengan ETF ini sudah mulai mereda ya. Baik lagi di masa-masa ketika ETF BlackRock, ETF Wisdom Tree, ETF Valkyrie dan sebagainya macam dipublikasikan gitu kan. Mereka berminat untuk membuat produk ETF spot ini, kemudian Bitcoin naik dari 27.000 sampai ke 30.000 dalam waktu 1-2 hari waktu itu ya, kalau nggak salah. Di bulan Agustus, kalau nggak Oktober, aku lupa. Nah, di bulan-bulan itu terus ya udah naik. Dan pertanyaannya ini sampai kapan gitu kan naiknya, karena ini udah rilis nih Mas Yuki gitu kan, dan kebetulan Tokonews juga merilis terkait dengan artikel kenapa si Bitcoin ini, ETF ini ketika udah rilis kok pasar kripto turun ya. Itu udah ada teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat di Tokonews di sini. Nah, kita bisa lihat di Tokonews ya, di sini terkait dengan artikel yang ada gitu. Di sini mengapa harga Bitcoin tidak naik meskipun ada ETF Bitcoin Spot. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Untuk beritanya di sini udah dibahas secara lengkap terkait dengan beritanya. Jadi teman-teman bakal dapat informasi terkait dengan kenapa ya? Apakah ini cuma permainan harga atau gimana-gimana? Itu dijelaskan di sini. Gitu. Terus di hari ini juga kita rilis terkait dengan fakta menarik terkait dengan pertumbuhan pasar kripto di tahun 2023. Jadi kurang lebih kayak ya kita review lah ya, di tahun 2023 itu sebenarnya pasar kripto tuh lagi rame apa sih gitu. Jadi seperti metaverse, ya kan, AI, dan ya spekulasi lainnya lah seperti meme token gitu ya, kayak Bong, terus Shiba dan seterusnya. Dan ada juga terkait dengan Solana nih yang udah naik tinggi. Sebenarnya Solana ini bakal bergerak ke arah mana sih Mas Yuki gitu? Pasti ke arah kanan ya. Tapi naik atau turun gitu. Nah, kita bakal bahas juga karena sebenarnya Sol ini termasuk aset kripto yang menurutku sangat-sangat kuat sih, tapi kenaikannya udah gila banget sih untuk Solana di tahun ini gitu. Dan kita bakal bahas secara teknikal kira-kira di minggu ini seperti apa ya. Nah, ada juga terkait dengan mantan. Siapa yang kemarin request mantan nih gitu kan untuk listing. Nah, ini sudah di listing, jadi teman-teman bisa nyimak. Dan kebetulan di Manta kemarin ya, terkait dengan analis aku ketika awal listing itu
udah naik sekitar 25%-an sih gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat analisa aku di postingan Kripto kemarin pas pada saat Manta rilis ya di hari Jumat, sekarang udah cuma 26% kurang lebih. Nah, terus kemudian ada Elon Musk yang ngeluarin experiment. Nah, ini berencana, ini sebenarnya masih spekulasi ya. Experiment ini gimana? Karena ada beberapa spekulasi terkait dengan apakah Doge ini bakal menjadi salah satu alat pembayaran di Twitter kah, di X kah, gitu-gitu. Nah, ini bakal menjadi pertanyaan sekaligus gini. Ini kan masih spekulasi ya, sehingga kemarin itu Doge itu naik belasan persen sih, karena ada experiment ini. Gitu. Jadi so far jangan terlalu spekulasi intinya ya. Dan teman-teman yang sekiranya nyangkut-nyangkut gitu kan, ini aku juga nyimak di grup terkait dengan pembahasan sebenarnya token mana sih yang menarik gitu kan, yang lagi dibahas. Ya, ada Render, ya kan, ada ICP, ada Maverick ya. Aku lihat semua teman-teman. Jadi mungkin kita bakal bahas di next week untuk koin-koin ini. Sebenarnya potensinya apakah tetap turun atau naik atau sebagai macam. Nah, kita bakal bahas di minggu depan. Tapi kita bakal bahas di sini terkait dengan analisa-analisa di minggu ini, gitu. 22 sampai 28 Januari. Langsung aja kita ke analisanya ya. Kita review di minggu kemarin seperti apa. Nah, ini ya. Nah, last topic watchlist-nya di minggu kemarin 15 sampai 21 Januari, so far untuk cyber itu profit 7,77%. Ya, sebenarnya naik lagi sih sebenarnya untuk cyber. Mungkin di angka 9%-an lah di entry ini. Tapi ya karena kita menyesuaikan dengan targetnya di minggu kemarin, ya ini udah taking profit. Nah, untuk mover ya, Moonbeam ini sebenarnya udah naik sih sebenarnya ya. 3%, 4%, targetnya sekitar 7%-an, tapi balik turun kena stop loss teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada Rare, ini naik 7,17%, Link ini 6,6%, Ron ini minus 2,37%. Ron ini ya naik 1%, 2% doang lah, terus kemudian lanjut turun ya. Jadi tak rasa so far ya kita udah sesuai dengan analisa minggu kemarin, dan lumayan lah ya, 6%, teman-teman punya katakanlah 10 juta udah 600.000 tuh gitu ya. Lumayan untuk minggu kemarin. Kemudian ada lagi last break watchlist-nya yang minggu kemarin yang sekiranya bearish, benar-benar bearish. Itu ada KDA, FTM, ENS, GTO ya. Ini kita bisa lihat minusnya actual loss-nya di 18 sampai ini banyak banget lah. Gitu. Dan ada topik watchlist-nya yaitu Matic, Mob, Storgy, GRD, CTSI untuk minggu ini. Jadi teman-teman pantau aja. Ada dua koin yang berpotensi bullish langsung ya, dalam artian mungkin di hari ini akan terjadi momentumnya. Ada juga yang masih nunggu nih gitu ya. Jadi ada dua. Pastikan teman-teman pantau dari awal sampai akhir. Koin mana yang berpotensi hari ini bisa langsung bullish gitu. Jadi so far untuk tertinggi ada MOB, ini mobile coin ya. Terus kemudian ada CTSI ini gaming, GRT ini Storage ini Web3 ya. Jadi dia kayak penyimpanan memori iCloud lah kalau di Apple gitu, atau kalau di Android atau Windows mungkin Google Drive ya. Itu Storage, Matic ya biasa dia layer 2 gitu. Nah, bad week watchlist-nya minggu ini tuh ada UMA, ada Solana, ada Ordi, ada Arbitrum, dan NIR ya. Potensial loss-nya ini belasan persen di minggu ini. Kenapa? Karena minggu ini itu diindikasikan bahwa berpotensi untuk bearish ya. Karena apa Mas Vicky ya? Karena Bitcoin sekarang masih bearish. Diindikasikan sekarang udah di 41.000, kemungkinan bisa turun di bawah 40.000 di minggu ini. Karena secara sentimen, ya belum ada sentimen yang menarik untuk membawa Bitcoin kembali naik. Ya. Dan ada si taking profit dari Grayscale, dan ya pasti investor-investor awal lah yang udah beli di 30.000, pasti udah mulai taking profit. Jadi tak rasa ya dia bakal koreksi lah sedikit. Gitu. Dan untuk altcoin-nya bakal lebih kerasa, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita ke teknikalnya, kelima koin yang berpotensi bullish di minggu ini ya.
Kita bisa lihat, ini ada Matic. Nah, Matic ini sebenarnya secara teknikal dia masih bearish ya, dia masih bearish. Diindikasikan di sini ada supportnya sebenarnya. Ini ada indikasi untuk pullback, tapi balik lagi ini paling naik ke area ini dan berpotensi untuk lanjut turun ya. Karena secara RSI juga ini masih kurang bagus gitu kan. Secara teknikal ini ada area support selanjutnya sih. Jadi kita entry di area support di kemarin Desember 2023 ya. Jadi nggak lama dong, sebulan yang lalu. Ini masih cukup make sense untuk kita masuk ya di area ini. Di area 0,7231 ini ya. Stop loss-nya di 0,7 dolar gitu. Dan harap hati-hati karena Bitcoin balik lagi berpotensi untuk di bawah 40K. Tapi bukan berarti pasti ke bawah 40K ya, enggak ya gitu. Karena market ya nggak ada yang tahu, bisa aja habis ini langsung bullish, bisa aja. Gitu. Lanjut kita ke MOB. Di sini kita bisa lihat untuk MOB ini menurutku potensi bullishnya ini jauh lebih tinggi sih ya. Gitu. Karena apa? Karena gini teman-teman, ini kan udah naik ya, naik cukup tinggi. Ini volumenya gede banget dan di sini ada area supportnya yang menjaga. Nah, ini area ini. Sehingga MOB ini berpotensi untuk mencoba pullback. Memang aku tidak berekspektasi untuk dia balik ke atas ini ya, ke 0,5 dolar di sini. Aku nggak terlalu berekspektasi ke sana karena ini turunan juga udah dalam banget untuk MOB dan tak rasa di MOB ini kita ada potensi cuan sekitar 14%-an. Ini masih potensi aja ya. Kalau minus, di minus sekitar 3% ya kalau kena stop loss. Jadi menurutku masih cukup make sense dengan risk dan reward 1 banding 4 ya, 1 banding 5 lah kurang lebih. Gitu. Ini area entry yang ya sebenarnya udah kena sih kalau teman-teman lihat ya. Ini ada Storgy. Nah, Storgy ini yang menurutku itu potensi bullish-nya cukup oke ya, tapi bukan berarti bullish banget enggak. Kita ambil area channelnya aja ya, di sini symmetrical triangle, ini ada area supportnya. Nah di area support ini tadi siang sih kena ya, tadi jam 1-an. Teman-teman bisa ngeliat di sini potensi plusnya sekitar 5%-an untuk Storgy. Kecil sih tapi make sense lah, dalam artian ya ini potensi kena taking profitnya tuh lebih besar lah gitu. Lumayan ya. Kalau entry sekarang bener-bener sekarang gimana Mas Yuki? Ya cuan 4% sih gitu ya. Itu untuk Storgy. Kemudian ada GRT. Nah siapa yang suka AI nih, token AI ya. Untuk token AI ini kita nunggu dulu ya untuk GRT. Jadi kalau kita mau entry itu kita nunggu dulu wait and see, mungkin 1-2 hari ke depan untuk GRT. Dan mungkin teman-teman ya sekiranya masih kayak mau trading gitu kan, ya tadi bisa lihat kayak ada Storgy, ada MOB gitu kan, berpotensi langsung bullish. Mungkin ya habis dari sana taking profit, bolehlah masuk ke sini ya. Tapi ini disclaimer, bukan jangan beli atau jual, ini cuma sebatas strategi aja gitu. Ini potensi lanjut turun ya, dengan indikasi sini ada bearish engulfing sekali. Di sini juga aduh aku lupa namanya ini teknikalnya apa ya, kayak hammer sih, kalau ini dibalik sih hammer ya gitu. Ya udahlah ya, intinya di sini adalah bearish gitu. Untuk GRT potensi untuk plusnya 7,81% dengan entry di 0,1492 atau genepin 0,15. Nah, CTSI. Nah, CTSI ini juga sama. Kenapa Mas Vicky kok ngejar koin-koin yang habis bullish kayak gini terus di entry gitu kan? Karena gini teman-teman, layak halnya sebuah, kita anggap aja seperti bola basket ya, bola tenis, apapun itulah, bola bekel ya, dimana ketika mereka dijatuhkan, mereka naik nih, dilempar ke atas gitu, dilempar ke tanah 2 meter. Ketika dia jatuh ke tanah, mantul, itu mantul kurang lebih sekitar setengahnya ya. Dalam artian kita kalau tarik Fibonacci retracement, nah sini kurang lebih ya kalau mau dihitung gitu. Nah ini ada area 0,382. Sebenarnya untuk benar-benar area supportnya itu di 0,236 secara rasio Fibonacci. Ya. Tapi di area 0,382 ini masih cukup bagus. Gitu. Ini kalau teman-teman mau lihat ya. Jadi so far CTSI ini berpotensi untuk bullish dengan risk dan reward lumayan bagus, 1/4 ya CTSI. Gitu. Jadi ada total
2 token ya, 2 sampai 3 token yang berpotensi langsung bullish sih di hari ini atau hari Selasa. Itulah kelima koin yang berpotensi bullish. Kita ke 5 koin berpotensi bearish di minggu ini ya. Ada UMA. Siapa yang trading UMA? UMA ini sangat-sangat apa ya namanya? Secara volume transaksi tinggi banget sih di kripto gitu. Jadi aku ngasih insight buat teman-teman bahwa UMA ini berpotensi koreksi. Karena apa? Pertama, ini adalah area supportnya ya. Sebenarnya ini supportnya nggak yang kuat-kuat banget sih, karena dalam kondisi bullish seperti ini itu sangat-sangat volatile, sehingga bisa kegocek dalam artian ini support ketembus di sini nih, bisa aja ini lanjut turun gini, tapi ternyata naik gitu, itu bisa aja. Atau sebaliknya, wah ini bullish malah turun gitu. Jadi aku lihat sih UMA ini bakal berpotensi untuk lanjut bearish minus 15%. So far tadi ya ini beneran nih. Tadi di analisa jam 11 tuh di atas ini sih sebenarnya di 0,556. Kalau teman-teman masih hold nih udah minus 2,78% ya di area ini. Gitu. UMA ya. Kemudian ada Solana. Ya siapa yang suka Solana nih? Ya, untuk Solana ini berpotensi untuk bearish sama nih secara teknikal bearish udah confirm di sini, breakdown udah confirm juga ini teman-teman ya, udah retest gagal turun, lanjut turun si Solana. Ini menurutku pribadi ya, ini kalau anggap aja nih ya Solana itu turun itu paling ke $75 dengan estimasi minus 16%. Tapi balik lagi, Solana ini market capnya cukup besar dan ini bisa terjadi ketika memang mungkin crash ya, dalam artian seperti Bitcoin crash atau gimana-gimana. Tarasa untuk mencapai ini untuk Solana bisa di akhir minggu ya untuk tercapai ini. Tapi tunggu dulu konfirmasinya untuk Solana apakah lanjut benar-benar bearish atau enggak. Kalau dia enggak bearish ini kan ada area supportnya ya, sebenarnya ya 1, 2, 3 sih sebenarnya. Tapi udah jadi resisten sebenarnya sekarang. Nah ini tinggal wait and see dulu apakah Solana ini benar-benar turun atau enggak. Gitu ya. Wait and see-nya di mana Mas Iki ya? Di area $9,94. Gitu. Ada Ordi. Nah ini Ordi ini dia bakal naik sih sedikit sih tak rasa ya untuk Ordi. Kenapa Mas Iki kok dia berpotensi untuk naik dulu? Gitu. Padahal ini naiknya lumayan loh teman-teman loh. Ini kalau kita hitung mungkin ada naik 6%, 7%-an lah. Kalau teman-teman entry di sini gitu. Dengan estimasi take profit di area lower high-nya di $67. Tapi menurutku kayaknya kurang oke sih, karena aku melihat bahwa Ordi ini berpotensi untuk turun lagi. Karena apa Mas Yuki? Nih ya, kita bisa lihat di sini secara resistennya. Ya. Ini support nih resisten. Kita coba move pindah dengan titik di sini ya teman-teman ya. Kalau kita move gitu kan dari di area ini nih, berarti mulai ini technical ini nih di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa secara teknikal nih dia naik nih, tapi secara RSI-nya turun sehingga dia berpotensi untuk bearish divergence ya. Dan Ordi ini udah naik cukup tinggi nih, kita bisa lihat ya. Secara teknikal nih, Ordi ini udah wah gila tinggi banget sih. Jadi berpotensi untuk turun ke area $55 untuk Ordi dengan minus sekitar 16%-an. Itu untuk Ordi. Kemudian ada Arbitrum ya, untuk Arbitrum ini sama ya, tapi kita harus lihat dulu ya secara teknikalnya. Ini kan udah confirm dia gagal ya, untuk masuk kembali ke atas dan paling ini berpotensi untuk koreksi sih untuk Arbitrum. Gitu. Wait. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada NIR. NIR ini berpotensi bearish juga. Ini kita bisa lihat secara teknikal channelnya udah jelas banget ini bearish, belum ada tanda-tanda untuk breakout dan terus mengalami pelemahan. Ya wajar aja sih ya, karena udah naik cukup tinggi. Untuk NIR nih dari Oktober 2023 udah naik gila-gilaan sih. Jadi tak rasa ya dia bakal berpotensi untuk koreksi ke $2,595 untuk NIR protokol.
Jadi so far berdasarkan tadi yang top gainers yang berpotensi untuk bullish itu juga sama, rata-rata berpotensi bearish, itu aja sih. Dan disclaimer bahwa ini merupakan analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual, dan harapannya teman-teman di sini bijak dalam melakukan transaksi gitu. Jadi teman-teman yang sekiranya ketinggalan sinyal obras nanti bakal di upload di YouTube ya kan, dan teman-teman juga bisa baca mungkin artikelnya ya, atau mungkin bisa melihat terkait dengan performanya di IG Story ya, atau berbagai macam sosial media atau kripto yang bakal diumumkan nih gitu. Atau teman-teman yang sekiranya maksudnya aku mau mager baca artikel, nonton YouTube bisa nggak? Bisa. Dan biasanya kita juga ada artikel yang dirilis di Toko News untuk sinyal obras ini gitu.